Anda nggak bisa ngatur waktu. Waktu itu akan berjalan terus meninggalkan Anda. Alright guys, ini pertanyaan yang masuk ke saya setelah saya cerita tentang WFH. Habis WFH saya belajar trading forex. Habis belajar trading forex, tahun ini saya lagi belajar gitar. Ini ada gitar di sebelah saya. Ya, jadi saya meletakkan gitar saya di sini karena supaya saya instan banget untuk ambil 5 minutes, taruh lagi. Ambil 10 minutes, taruh lagi. Kayak begitu, kayak habis meeting, oke, masih ada kayak 30 menit jeda waktu sebelum another meeting. Oke, saya akan play kayak 5 menit, 10 menit, taruh lagi. Karena yang dipentingkan, yang diperlukan ketika bermain gitar adalah practice time. Jadi sebisa mungkin kayak begitu. So, jadi banyak yang tanya ke saya kayak, "Dad, lu ngatur waktunya kayak gimana sih?" Nah, jawaban saya menuliskan catatan saya di sini sih. Karena sebenarnya Anda nggak bisa ngatur waktu. Waktu itu akan berjalan terus meninggalkan Anda. That's the problem. Suddenly bangun pagi, tiba-tiba umur Anda udah next tahun. Sekarang udah 2021. Udah Februari lagi. Udah hampir pertengahan lagi Februari. Kayaknya baru kemarin weekend. Ini sudah pertengahan minggu. Besok, lusa, udah Imlek lagi, Valentine lagi, weekend lagi. Cepet banget, men. Waktu nggak bisa diatur. Waktu ya berjalan gitu aja. Bahkan sebelum ada waktu, sebelum ada jam, it's all illusion. Semuanya itu cuma ilusi. Waktu itu hanya dibuat untuk membuat kita jadi tahu aja. Waktu itu sendiri nggak ada. Ilusi aja yang kita buat untuk untuk ukuran kita supaya kita jadi tahu. That's it sebenarnya. Right? So time management tidak ada. Anda nggak bisa mengatur waktu. Itu pegang dulu di situ ya. Jadi nggak ada yang namanya aku nggak punya waktu. Nggak ada namanya orang nggak punya waktu. Even Presiden Amerika pun, Presiden Indonesia pun lebih sibuk dari Anda. Waktunya juga sama 24 jam sehari. Jadi itu yang harus benar-benar Anda mengerti. Anda tidak bisa mempercepat waktu atau memperlambat waktu. Dibuat lebih cepat, nggak bisa. Ya, jadi waktu ya something yang berjalan begitu aja. Anda nggak bisa bikin itu maju, Anda nggak bisa bikin itu mundur. Walaupun ketika trading forex saya berharap bisa mundurin waktu. Kayak hari ini, buset, harganya naik segini. Coba ya dimundurin semenit aja. Kalau bisa, udah kaya raya gitu kan. Sayangnya kagak bisa. Waktu ya udah gitu aja, jalan begitu aja. Seringkali kita berfokus kayak, coba ya waktu kayak begini, coba ya saya ngerti waktu itu, coba ya dan sebagainya. Akhirnya kita sibuk merenungi sambil menghabiskan waktu lagi. Itu yang terjadi kan. Kita berharap waktu begini begitu sambil kita membuang waktu. Ya, itu yang seringkali terjadi. Nah, the only thing yang Anda bisa manage adalah diri Anda. Anda cuma bisa manage diri Anda. That's the only thing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, goal Anda apa? Kalau Anda tidak punya goal, maka Anda menghabiskan waktu untuk apapun ya terserah Anda. Nggak ada urusannya dengan ini semua. Tapi kalau Anda punya goal, maka Anda punya timeline. Anda punya goal ini harus tercapai kapan? Apakah harus tercapai minggu ini? Apa harus tercapai tahun ini? Resources atau apa saja yang harus diperlukan? Atau Anda mau bangun bisnis? Atau Anda mau belajar skill something kayak saya, habis belajar trading forex, sekarang belajar gitar. Maybe next year something else, something new gitu. I don't know, I have no idea. Saya pengen lihat progres saya aja sih. Yang pasti saya tahu bahwa saya harus menginvestasikan waktu. Jadi kalau main begini, saya harus investasikan waktu sekian menit, sekian jam per harinya, per minggunya. Itu sudah dihitung semuanya. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya begini. Apakah aktivitas Anda sehari-hari itu menuju ke arah di mana Anda punya goal tadi? Jadi kalau Anda mau belajar jualan, apakah aktivitas Anda yang Anda lakukan itu sebagian besar itu menunjang goal Anda ke sana, membantu ke arah sana? Karena Anda tahu sekarang kan bahwa untuk mempelajari something, Anda harus investasi waktu. Ini kita nggak ngomong investasi yang lain-lain ya, kita nggak ngomong investasi duit dan yang lain-lain. Kita ngomongnya adalah berapa waktu yang Anda investasikan untuk menuju ke goal tadi. Sementara saya tahu bahwa ini sudah pendapat umum bahwa Anda perlu menghabiskan 10.000 jam untuk menjadi expert di sebuah bidang. 10.000 jam, roughly 3-4 tahun. I think 3-4 tahun ya. I think lebih ya, 3-4 tahun lah. Untuk menjadi expert. Dan itu dilakukan kayak hampir 10 jam setiap harinya. Ya, tapi don't worry guys. Anda spend waktu 1.000 jam aja, udah ada hasilnya kok sebenarnya. Nah, kalau Anda yang belum berhasil jualan, pertanyaan saya adalah, Anda sudah ngelakuin berapa jam jualan? Remember, jangan salah fokus. Ingat video saya sebelumnya, banyak orang salah fokus, makanya sudah berjam-jam, tapi nggak pernah dapat hasil. Karena maunya jualan, yang dilakukan cuma upload video atau foto. Upload foto bahkan.
Dan upload fotonya hanya kayak promo sekian, diskon sekian. Man, it just upload. Kalau upload dan nunggu, berarti sebenarnya Anda tidak menghabiskan banyak jam. Yes, upload termasuk bagian dari jualan. Tapi jualan itu banyak kompleks. Berapa lama Anda sudah melakukan market research? Berapa lama Anda sudah ngobrol dengan mereka, dengan market Anda? Berapa lama Anda sudah ngobrol design your product, design your offer? Berapa lama Anda meng-create false belief Anda, false belief customer Anda? Mengcounternya gimana? Melakukan itu semua, itu bagian dari jualan. Handling objection. Berapa lama? Ya, jadi kalau Anda berharap, ya saya sudah jualan online kira-kira setahun dan nggak berhasil. Kita breakdown dulu, setahun itu Anda ngapain aja. Jangan-jangan cuma upload produk terus ditinggal ngapa-ngapain, repot di rumah sendiri nggak ngapa-ngapain. Spending jualannya ini loh berapa lama. Bukan Anda sudah jualan, oh ya saya sudah jualan setahun, tapi ternyata ketika di breakdown, sehari paling cuma 5 menit upload selesai. Ya, itu nggak masuk hitungan gitu. Nah, sekarang dari sini, saya pengen menggambarkan sesuatu ya yang akan bisa membantu Anda menjadi lebih paham gitu. Jadi yang Anda perlukan sekarang di sini itu adalah self management, ya self management. Karena nggak ada yang namanya manage waktu. Berarti ada yang ada adalah gimana caranya Anda manage diri Anda. Oke, so saya ambil grafik di sini. Paling gampang gini aja. Nah, yang atas ini urgent atau enggak. Jadi yang di sini yes, yang di sini no. Ini. Dan di sini ini ada important, penting. Important. Penting atau enggak? Ya, jadi di sini juga yes, di sini no, enggak penting gitu. Nah, kalau yes ketemu yes, urgent dan important, Anda harus lakuin. Nah, ini. Jadi satu, you have to do it, man. Anda harus ngelakuin. Oke. Nah, kemudian kalau ada sesuatu yang penting, abis itu nggak terlalu urgent, penting tapi nggak harus sekarang juga dilakukan. Anda plan, Anda schedule, ya. Jadi 2, Anda plan atau schedule lah. Schedule kapan Anda mau ngelakuin ini kapan? Kasih slot waktu. Bikin kalender di Google Calendar di handphone Anda. Anda punya handphone, pakai dong. Planning semuanya ditaruh situ. Jadi Anda tahu kapan saya mau ngerjain ini. Waktunya kira-kira butuh berapa? Kayak 30 menit selesai nggak? Sejam selesai nggak? Jadi ketika hari itu, jam itu terjadi, Anda nggak boleh lakuin hal yang lain. Anda benar-benar harus do it, gitu. Ya, jadi itu. Nah, sekarang kalau misalkan urgent, yes, tapi nggak penting. Bagi Anda nih, ini ngomongnya bagi diri Anda ya, karena self-management. Maka di sini nomor 3 adalah delegate. Jadi Anda minta tolong siapa teman Anda, tim Anda, semuanya yang bisa membantu Anda. Oke, jadi ini urgent dilakukan, tapi buat diri Anda nggak penting, buat Anda yang ngelakuin. Jadi Anda minta tolong tim Anda untuk ngelakuin ini semua. Oke, jadi itu yang harus Anda lakukan. Nah, terakhir adalah nomor 4, nggak urgent, juga nggak penting. Yang nggak urgent dan nggak penting, nomor 4 ini eliminate. Hilangkan. Kecuali Anda benar-benar punya waktu kosong banget. Ya kalau Anda punya waktu kosong banget ya jadi nggak penting kan. Makanya Anda boleh melakukan yang di sini. Yang tidak urgent, tidak penting Anda lakukan di sini. Kalau Anda punya waktu. Tapi karena kita ngomongnya ini adalah self-management, ketika Anda bilang, saya nggak punya waktu, maka prioritasnya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3 tadi. Ya, jadi hopefully kerangka ini jadi membuat Anda bisa mulai mengatur hidup Anda. Dan Anda bisa mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Karena kalau tidak seperti ini, life kayaknya kita sehari-hari itu chaotic banget ya. Kayak chaos banget gitu. Super sibuk, tapi nggak produktif. Yes, busy, tapi nggak produktif. Busy itu ya kita benar-benar sibuk, nggak ada waktu tadi kan ngerjain ini tuh semuanya. Tapi nggak produktif karena outputnya itu ternyata rendah. Outputnya itu kecil banget. Nah, kita di saat ini WFH kayak begini, ini benar-benar memberikan Anda kesempatan. Karena Anda punya waktu lebih sebenarnya. Karena Anda tidak habisin waktu buat hal-hal kayak transportasi dan sebagainya. Hopefully kalau Anda memang beneran ngelakuin WFH, at least kerja kantorannya sudah mulai dikurangin. Kecuali kalau memang Anda harus berada di jalan ya. Itu lain cerita gitu. Tapi hopefully video ini memberikan Anda wawasan untuk gimana sih sebenarnya kita bisa mengatur diri kita. Sehingga Anda punya waktu lebih untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan goal Anda. Harus ada goalnya ya. Sehingga nanti mimpi Anda bisa tercapai. Gak hidup itu dihabiskan begitu aja. Suddenly Anda udah umur 30, 40, 50, 60.
sayang aja kalau kita lihat ke belakang kayak ngapain aja ya selama ini ya. Ternyata saya tidak melakukan banyak hal, cuman ngelakuin ya begitu-begitu saja. Itu yang sangat disayangkan. Bukan kayak kemarin saya melihat quote dari Mary Riana ya kalau nggak salah ya. Mati bukan masalah, yang menjadi masalah adalah kamu ngabisin waktu hidup untuk ngapain aja. Itu yang menjadi penting. Alright guys, so semoga video ini memberikan wawasan buat Anda. Thank you so much and see you in the next video. Bye bye.